SMP di Kulon Progo bahkan sampai tidak masuk sekolah selama 1 bulan karena kecanduan judi online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanisa Firialasi dengan NIM 181 dari kelas F. Judul dari video ini adalah Dopamine Loop. Mengapa judi online itu bikin kecanduan dan miskin? Dan sesuai judul videonya, tema dari video ini adalah judi online. Dan tujuan dari pembahasan dalam video ini tidak semerta-merta hanya untuk tugas saja, akan tetapi memahami akan seberapa merugikannya judi online ini atau orang yang bermain judi online atau slot. Bukannya malah untung, malah semakin rugi. Bukan hanya ke diri sendiri, akan tetapi pada keluarga, seperti keluarga, istri, anak, dan juga orang tua. Karena bermain slot dan mengetahui bagaimana cara Islam itu dalam memandang judi online, serta diharamkannya bermain judi online kepada kita. Salah satu contoh kasus judi online terjadi pada anak SMP di Kulon Progo tak masuk sekolah selama sebulan karena kecanduan judi online. Dan kasus ini terjadi pada tahun lalu, bertepatan pada bulan Oktober 2005, dan kasus ini baru dipublik pada tanggal 25 Oktober 2025. Dan kasus ini terjadi di Kabupaten Kulon Progo di Provinsi Yogyakarta. Yang terlibat pada kasus ini yaitu siswa tersebut alias korban, lalu ibu, adik, serta ayah korban, dan juga bibi korban, yang dimana KTP-nya, NIK-nya digunakan tanpa izin atau nomor induk kependudukan digunakan tanpa izin oleh siswa tersebut untuk mencairkan dana dan juga mendaftarkan pada aplikasi pinjaman online. Dan juga teman-teman sekolah beberapa siswa meminjamkan uang kepada siswa tersebut atau korban untuk membantu membayarkan utang judol juga pinjol, dan total akumulasi keduanya sampai mencapai 4 juta rupiah. Dan kasus ini penting untuk dibahas karena selain saat ini banyak iklan-iklan judi online di media yang bertebaran, sudah masuk ke dalam ranah game online, yang mungkin awalnya game online itu hanya dapat kita mainkan biasa-biasa saja, tetapi dapat terjerumus dan terjebak ke dalam permainan yang mengandung unsur dengan perjudian, seperti contoh anak SMP ini. Dan dari kasus ini, anak harus dapat fokus belajar karena bermain game tersebut berakhir kecanduan, membuat siswa ini tidak dapat fokus pada sekolahnya atau pendidikannya. Dan ini menjadikan penting untuk bahas karena untuk mengetahui pengaruhnya lebih dalam, bukan hanya ke orang dewasa, tetapi anak-anak yang mudah terpengaruhi juga lebih aware tentang hal ini. Dan dari faktor penyebabnya sendiri pada kasus tersebut, anak SMP itu memang rentan terjerat dalam judi online akibat kemudahannya dalam mengakses gawai. Dan pada umur mereka ini, anak SMP itu memang memiliki rasa keingintahuan yang tinggi dan juga mudah dipengaruhi oleh teman sebayanya, terkena pengaruhnya. Dan juga dalam faktor psikologis seperti kecanduan dopamin itu diawali dari mereka itu mendapatkan sebuah kemenangan di awal, dan dari hal tersebut mereka itu suka mencobanya lagi, dan akhirnya diulang-ulang berkali-kali sampai akhirnya kecanduan. Dan ditambah kurangnya pengawasan dari orang tuanya sendiri dan literasi digital, ini membuat mereka itu terjebak dalam siklus candu. Dan hal ini juga dijelaskan oleh dosen psikologi. Dampak yang ditimbulkan pada anak SMP yang melakukan judi online itu sudah pasti mencakup penurunan prestasi akademik secara drastis. Lalu ada ya gangguan kesehatan mental, seperti misalnya ia tuh merasa adanya kecemasan dan juga stres, karena ia misalnya kalau misalnya nggak mainin tuh ada rasa cemas gitu kan. Terus habis itu stres ketika ia tidak bisa menang lagi, seperti mendapatkan kemenangan di awal membuat ia candu itu. Dan hal tersebut membuat ia stres, itu bisa banget. Dan juga hingga memicu tindakan kriminalitas. Dan juga pada kasus tersebut itu juga seperti pada kasus tersebut ia tuh sampai bolos sekolah selama sebulan. Dan juga
pencurian dan juga penipuan dengan memanipulasi orang tua seperti bibinya dengan cara memakai KTP dan digunakannya nomor induk kependudukan dan juga tanpa adanya izin untuk pinjaman online. Oleh karena itu, ia juga terlilit hutang yang membuat ini salah satu dampak dari ketika anak SMP itu melakukan judi online. Hal ini sudah pasti berpengaruh pada akhlak kita sebagai umat muslim, di mana larangan keras terhadap perjudian. Dan kita sebagai umat muslim seharusnya berkewajiban untuk menjaga harga diri kita serta keharusan mencari rezeki yang lebih baik dan juga lebih halal. Ya, dan di dalam agama Islam juga judi online itu bukan sekedar diharamkan, akan tetapi adanya pelanggaran hukum fikih karena melainkan hal tersebut ada juga penyakit mental yang merusak tatanan akhlak mulia, yaitu akhlak mahmudah yang menjadi akhlak tercela, yaitu akhlak mazmumah. Judi online bukan hanya sekadar diharamkan, akan tetapi ada juga di dalam Al-Quran, dimana pada surat Al-Ma'idah ayat 90 itu termasuk perbuatan setan dan juga haram yang mutlak. Lalu di ayat setelahnya, yaitu surat Al-Maidah ayat 91, ini tuh juga termasuk di dalam adanya permusuhan dan juga melalaikan sholat karena hal tersebut. Dan juga yang terakhir ada surat An-Nisa ayat 29, di mana ada larangan mengambil harta secara batil. Dan yang terakhir ada hadis di mana ancaman dosa besar karena kita melakukan hal tersebut di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Dan juga kewajiban kita sebagai umat muslim untuk menjauhi hal syubhat dan juga yang haram dalam hadis Bukhari. Dan yang terakhir adalah pertanggungjawaban masa muda dan juga harta pada hadis Tirmizi. Serta menurut pendapat para ulama dan juga ahli psikologi sepakat bahwa judi online pada usia remaja atau SMP ini membawa kerusakan masif yang bersifat menghancurkan masa depan anak. Dan juga pandangan ulama atau lembaga Islam seperti MUI, Majelis Ulama Indonesia, melalui keterangan para pengurus MUI menegaskan bahwa judi online itu adalah dosa besar yang keharamannya itu mutlak langsung dari Al-Quran sendiri. Dan MUI itu menyoroti judi online sebagai penipuan yang terbesar yang merusak keimanan dan membentuk tabiat jahat seperti misalnya pemarah. Dan menurut pandangan ahli psikologi, kecanduannya itu setara dengan narkoba. Para psikolog klinis menjelaskan bahwa kemenangan kecil di awal judi online ini memicu hormon dopamin di otak anak secara berlebihan. Dan dari ini adanya terbentuk pola menciptakan efek kecanduan yang parah, lalu setara dengan ketergantungan narkoba atau zat adiktif. Dan oleh karena itu juga adanya perilaku impulsif remaja menurut psikologi perkembangan, dan memaparkan bahwa anak usia remaja atau SMP berada pada fase pertumbuhan yang cenderung bertindak impulsif tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang itu seperti apa ketika terjebak dengan judi. Dan mereka tidak mampu mengontrol emosi mereka, lalu mengalami gangguan seperti misalnya kecemasan ekstrim hingga depresi saat kalah. Menurut Kementerian Komunikasi dan Digital, intervensi berdasarkan materi PAI 2, praktik atau tindakan judi online secara umum berkaitan erat dengan lingkup akhlak terhadap diri sendiri, di mana mengenai menghindari konsumsi barang atau perbuatan haram yang merusak diri, serta bab akhlak dalam Islam mengenai perbuatan yang menjauhkan diri dari kebaikan. Dan solusi dari permasalahan judi online yang terjadi pada anak SMP atau remaja salah satunya itu dengan cara mengawasi anak ketika bermain gawai, lalu dibatasi pula mereka dalam bermain gawai, dan juga bagaimana orang tua mengawasi pergaulan dan juga lingkungan anak agar terhindar dari masalah seperti ini atau kasus tersebut. Dan sekian dari video ini, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan.
Saya Tanisa izin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.